Salah satu hal yang harus kita miliki adalah ilmu tentang fokus atau konsentrasi plus ilmu tentang priority atau prioritas. Jadi kalau kata orang bijak ini, orang yang tahu prioritasnya apa, dia tahu nih prioritasnya. Prioritas gue adalah misalnya bekerja, keluarga, nongkrong gitu kan, ada prioritasnya. Dia tahu prioritasnya dia itu apa. Kalau ngerjain tesis dia tahu prioritasnya apa. Kalau dia lagi ngerjain skripsi dia tahu prioritasnya apa. Tapi kalau dia nggak punya jurus yang satunya, yaitu jurus konsentrasi atau fokus, maka yang terjadi adalah itu barang nggak bakal selesai. Prioritas yang udah dia tetapkan tidak dibarengi dengan konsentrasi atau fokus, bisa jadi hal-hal itu nggak bakal kelar. Tesis nggak bakal kelar, skripsi nggak bakal kelar, kerjaan nggak bakal kelar. Kalau dia cuma tahu prioritas tapi nggak bisa atau nggak punya ilmu jurus konsentrasi atau fokus. Sebaliknya, kalau orang cuma punya jurus fokus doang, konsentrasi doang, tapi nggak punya jurus prioritas, maka yang terjadi adalah apa? Nggak ada progres di hidup dia. Dia benar menyelesaikan berbagai pekerjaan karena dia punya jurus konsentrasi, dia fokus, kerjain sesuatu, kerjaannya beres. Tapi dia nggak pakai jurus prioritas, maka dia nggak akan pernah kemana-mana, nggak akan ada progres. Tahun ini dengan tahun depan bisa jadi still the same, bakal sama-sama aja gitu-gitu aja. Karena dia nggak pernah nentuin yang namanya prioritas. Prioritas dia itu seperti apa. Jadi yang bagus itu adalah kita bisa melatih again daily ya, setiap hari. No magic. Gak bisa tiba-tiba kayak gua adalah orang yang paling jago dalam hal menentukan prioritas dan mengumpulkan konsentrasi dan fokus terhadap segala hal. Bisa jadi enggak ya? Semua itu harus kita cicil daily agar one day, sekarang bulan Februari 2023, ya mudah-mudahan lah gitu, Februari 2024 kita udah jadi better person dalam hal menentukan prioritas dan juga mengumpulkan konsentrasi dan fokus terhadap hal yang sedang kita kerjain. Berikutnya adalah di mana sih sebenarnya kita harus memfokuskan energi, resources, waktu yang kita punya. Energi kita itu terbatas banget. Resources kita juga terbatas banget. Waktu juga terbatas banget. Karena terbatas, maka kita harus membuat tuh namanya prioritas. Prioritasnya buat apa nih? Waktu gua nih buat apa? Energi gua buat apa? Resources yang gua punya. Resources itu ada uang, ada tenaga, ada aset yang kita punya dan segala macamnya ya. Pokoknya segala sumber daya yang kita miliki, resources. Itu tiga hal itu, energi, waktu, dan resources yang kita punya, kira-kira mau buat apa? Di buku ini dijelaskan kalau bisa ya, ini lagi-lagi again harus dilatih. Memang harusnya difokuskan ke strength yang kita mau. Apa strength? Hal positif atau keunggulan yang kita punya. Kalau gue contohnya misalnya, bisa jadi strength gue di public speaking misalnya. Maka gue harus fokuskan tuh energi, waktu, dan resources gue untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Makanya gue ngajar selain kerja di Bapeda, gue juga ngajar di kampus sebagai dosen, juga ngisi acara ya latihan dasar kepemimpinan gitulah gitu. Sekarang lagi bikin konten kayak gini kan, lagi memfokuskan energi, waktu, dan sumber daya yang gue miliki ke strength yang gue miliki. In my opinion ya, strength teman-teman pasti beda-beda. Ada yang jagonya A, jagonya B, jagonya C. Fokuskan ke hal itu. Jangan fokuskan ke weaknesses yang kita punya. Weaknesses itu bagus untuk diperhatikan. Weaknesses itu apa sih? Kelemahan yang kita punya. Misalnya, gue nggak terlalu jago di accounting misalnya. Gue udah sadar nih, aware bahwa gue nggak terlalu jago di accounting. Makanya udah, jangan semua diurusin. Resources kita terbatas, waktu super terbatas, energi kita juga terbatas. Aduh, apalagi kalau jadi bapak ya, ngurus dua anak. Namanya energi itu kerasa banget, super terbatas. Lalu apakah energi terbatas itu akan jadi excuse kita nggak meraih sesuatu yang baru? Enggak. Energi yang terbatas itu harus kita manage, harus kita kelola sehingga kita tahu priority-nya ada di mana. Yang ketiga, katanya sih ada rumus. Kalau growth itu sama dengan atau equal to change. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita tuh harus mau berubah. Berubah tuh dalam artian apa sih? Berubah tuh kita improve hal yang baru gitu. Improve-nya kalau bisa again ke strength kita. Fokus ke strength kita sehingga di akhir tahun nanti strength kita itu meningkatnya luar biasa karena kita fokus di situ. Jadi kalau di perencanaan itu, kalau kita fokus ke tema misalnya ekonomi, anggaran ke ekonomi, SDM-nya ke ekonomikan, lalu segala resources yang dipunya itu menuju ekonomi, maka ekonomi itu akan bagus, akan better gitu. Jadi kita harus memprioritaskan, memfokuskan again resources yang kita punya ke strength yang kita miliki. Dan tadi saya bilang
kunci berikutnya yaitu adalah kita harus senantiasa bertumbuh, daily, bertumbuh, berubah, improve, dan harus dikomitmenkan setiap hari, everyday lah, something small, kecil gitu loh, nggak usah yang gede-gede kayak oh gue hari ini pengen membangun Indonesia, nggak perlu sih gitu. Tapi hari ini ada something yang bisa kita tambah ke strength yang kita punya. Jangan sampai strength yang kita punya ini nggak kita tambah-tambah. Yang terakhir berbicara tentang weaknesses yang kita punya, kelemahan yang kita punya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah untuk memanage weaknesses itu adalah delegasi. Contoh buat mereka yang resourcesnya ada, maksudnya uangnya ada gitu ya, dan ingin waktunya lebih terfokuskan di keluarga kecil misalnya, maka dia bisa meng-hire asisten rumah tangga, mendelegasikan yang namanya piring gitu ya, pel, dan seterusnya ke asisten rumah tangga. Atau kalau di pekerjaan banyak sebenarnya hal-hal yang bisa didelegasikan ke orang lain. Agar apa? Agar kita bisa fokus bertumbuh dan mengejar goals atau visi yang sudah kita tetapkan. Jadi kunci terakhir adalah kita harus memiliki tuh kemampuan mendelegasikan. Kira-kira apa sih yang bisa gua delegasikan? Kalau bahasa lainnya bisa disubkontrakan gitu ya. Bisa bukan kita mau menghindari weakness kita, tapi kita kalau kita manage, kita aware sama weaknesses yang kita punya, lalu karena kita juga aware energi, waktu, dan resources kita terbatas, maka kita mendelegasikan hal-hal yang kira-kira di area yang kita itu nggak terlalu strong gitu. Kita lemah di situ. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.